Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulullahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Suwarjin MA sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Batsul Kutub, dan teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Pepi Tri Putri dari kelas HKI 3A dengan NIM 2323110004. Saya akan membawakan materi tentang rukun kelima dua saksi dan syarat-syarat saksi dalam pernikahan dalam memenuhi tugas mata kuliah Batsul Kutub. Pada kelima dua saksi, sesungguhnya akad pernikahan, meskipun ia seperti akad-akad lainnya yang disyaratkan adanya keridoan, ijab, dan qabul, tetapi Islam mengelilingi akad ini dengan kehormatan dan kemuliaan, memberinya ciri keagamaan, serta mencelupkannya dengan warna ibadah, sehingga menjadikan akad ini sebagai bentuk ketaatan kepada Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung, serta sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah yang diberikan pahala atasnya. Dan ketika akad nikah memiliki konsekuensi penting yang timbul darinya, seperti dihalalkannya pergaulan antara suami dan istri, kewajiban mahar dan nafkah, penetapan nasab anak-anak, hak waris, kewajiban untuk saling mengikuti antara suami dan istri, serta keharusan untuk taat. Dan karena konsekuensi ini rentan terhadap pengingkaran dan penolakan dari masing-masing pasangan, maka agama Islam berhati-hati dalam masalah ini dan mewajibkan kehadiran dua saksi yang menyaksikan akad nikah, serta mensyaratkan pada kedua saksi ini syarat-syarat yang membuat mereka menjadi tempat kepercayaan dan ketenangan dalam menetapkan konsekuensi tersebut. Jika suatu saat dibutuhkan kesaksian mereka, terutama jika terjadi perselisihan antara suami dan istri, atau jika salah satu dari mereka mengingkari hak-hak akad tersebut dan konsekuensinya. Dalil kewajiban dua saksi dalam akad nikah adalah tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil, dan apa yang tidak memenuhi itu maka ia batal atau tidak sah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya. Pada syarat-syarat dua saksi disyaratkan dalam syarat-syarat berikut. Yang pertama, beragama Islam. Maka akad pernikahan tidak sah dengan kesaksian selain orang muslim, karena akad pernikahan memiliki pertimbangan agama sehingga harus disaksikan oleh orang yang beragama Islam, dan karena orang non-muslim tidak mendapatkan petunjuk dengan kesaksiannya atas kaum muslimin. Tambah lagi bahwa kesaksian adalah sebuah kekuasaan, maka kesaksian non-muslim terhadap muslim tidak diterima, karena ia tidak memiliki kekuasaan atasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah pelindung bagi sebagian yang lain. Quran Surah At-Taubah ayat 71. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 141. Yang kedua, maka tidak sah akad pernikahan dengan kesaksian perempuan atau dengan satu laki-laki dan dua perempuan. Az-Zuhri rahimahumullah berkata, telah berlalu sunnah dari Rasulullah alaihi wasallam bahwa tidak sah kesaksian perempuan dalam perkara hukum hudud, pernikahan dan perceraian. Az-Zuhri adalah seorang tabi'in, dan perkataan seperti ini dari seorang tabi'in dianggap dalam hukum sebagai hadis marfu yang disandarkan kepada Rasulullah menurut apa yang telah ditetapkan oleh para ulama. Yang ketiga, akal dan kedewasaan. Maka tidak sah akad pernikahan dengan kehadiran orang-orang gila dan anak-anak saja, karena akad pernikahan memiliki kedudukan yang penting. Maka membatasi pada kehadiran orang gila dan anak-anak merupakan penghinaan terhadapnya.
Kalimat ini menjelaskan bahwa syarat sahnya saksi dalam pernikahan adalah harus memiliki akal yang sehat dan sudah dewasa. Kehadiran orang yang tidak memenuhi syarat ini dianggap meremehkan pentingnya akad pernikahan. Yang keempat, keadilan. Meskipun secara lahiriah, dua saksi haruslah adil, meskipun hanya dari sisi lahiriah, yaitu bahwa mereka berdua dalam keadaan tertutup atau terjaga, tidak tampak kefasikan mereka. Maka akad pernikahan tidak sah dengan kesaksian orang-orang fasik yang terang-terangan dalam kefasikan mereka, karena tidak adanya kepercayaan terhadap kesaksian mereka. Kalimat ini menekankan bahwa dua saksi dalam pernikahan harus memiliki keadilan, setidaknya secara lahiriah, dan tidak diketahui sebagai orang fasik atau pelaku dosa besar secara terang-terangan. Yang kelima, pendengaran. Maka akad pernikahan tidak sah dengan kesaksian orang-orang tuli atau orang-orang yang tidur, karena tujuan dari kesaksian tidak dapat terwujud dengan seperti itu, dan karena yang disaksikan adalah sebuah pernyataan, maka harus ada pendengarnya. Kalimat ini menegaskan bahwa untuk kesaksian yang sah dalam akad pernikahan, saksi harus dapat mendengar sehingga kesaksian mereka dapat dipastikan dan tujuan dari kesaksian tersebut dapat tercapai. Yang keenam, tentang penglihatan. Saksi buta tidak dapat memberikan kesaksian karena pernyataan hanya dapat dibenarkan dengan melihat dan mendengar. Yang ketujuh, persaksian tentang persetujuan istri. Diperbolehkan untuk meminta saksi atas persetujuan istri dalam akad nikah. Dua saksi dengan syarat yang telah disebutkan sebelumnya harus mendengar persetujuan dan kerelaan istri dengan mengatakan, "Saya setuju dengan akad ini," atau "Saya mengizinkannya." Hal ini sebagai tindakan pencegahan agar istri tidak mengingkari pernyataannya di kemudian hari. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi dua saksi dan syarat-syarat dua saksi dalam pernikahan. Dikutip dari kitab-kitab Al-Fiqhul Manhaji. Jika terdapat kesalahan dari penuturan saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.